Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadani dengan NIM 2414-2011-09, mahasiswa keperawatan 2B Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Senang sekali rasanya bisa hadir di tugas video pendidikan dan promosi kesehatan pada kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya telah merancang satu promosi kesehatan dengan mengangkat topik yang sangat relevan dan tentunya juga sangat penting pada generasi muda pada saat sekarang ini, yaitu peningkatan kesadaran vaksinasi HPV yang saya beri judul Remaja Sehat, Masa Depan Hebat, Yuk Vaksin HPV. Menurut dari beberapa referensi yang telah saya baca, mengungkapkan bahwasanya isu kesehatan yang sedang kita bahas pada saat sekarang ini tengah menjadi trending topik atau pembicaraan hangat di dunia kesehatan. Bahkan WHO sendiri telah merilis atau membuat fact-sheet khusus mengenai pentingnya vaksinasi HPV. Juga pada buku ajar promosi kesehatan, teori dan aplikasi karya Sukijono Atmojo juga mengungkapkan hal yang sama. Dan juga dari beberapa referensi atau bacaan ilmiah lainnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak rancangan promosi kesehatan yang telah saya buat. Let's go! 1. Sasaran promosi kesehatan. Sasaran utama dari kegiatan promosi ini adalah remaja putri berusia 10 hingga 14 tahun, yaitu kelompok usia yang menjadi target prioritas dalam program vaksinasi HPV. Mereka adalah generasi muda yang sedang berada di masa transisi penting menuju kedewasaan dan merupakan kelompok yang paling efektif untuk menerima vaksin sebelum terpapar risiko infeksi HPV. Sementara itu, sasaran khusus dalam promosi ini mencakup orang tua atau wali murid, guru, serta tenaga kesehatan sekolah yang memiliki peran penting dalam memberi izin, mendampingi, serta mendorong kesadaran dan penerimaan vaksinasi bagi remaja. 2. Karakteristik sasaran promosi kesehatan. Remaja putri yang menjadi sasaran utama biasanya duduk di bangku kelas 5 hingga kelas 8 dengan usia rata-rata 10 hingga 14 tahun. Mereka cenderung aktif, mudah penasaran, namun belum sepenuhnya memahami pentingnya kesehatan reproduksi. Dalam banyak budaya lokal, pembicaraan seputar organ reproduksi dan pencegahan penyakit seperti kanker serviks masih dianggap tabu atau tidak pantas dibicarakan secara terbuka. Sehingga, edukasi pada kelompok ini harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan ramah usia. Sementara itu, orang tua atau wali murid yang umumnya berusia antara 30 hingga 50 tahun memiliki latar belakang pendidikan dan akses informasi yang beragam. Beberapa di antara mereka masih memiliki keraguan atau kekhawatiran terhadap keamanan vaksin atau bahkan belum mengetahui apa itu HPV dan kaitannya dengan kanker serviks. Oleh karena itu, materi promosi juga perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan nilai-nilai budaya yang mereka anut agar tidak hanya informatif tetapi juga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, tujuan dari promosi kesehatan. Tujuan utama dari promosi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, tentang bahaya infeksi human papilloma virus atau HPV yang dapat memicu terjadinya kanker serviks, yaitu salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan di Indonesia. Selanjutnya, strategi dan pendekatan dalam promosi kesehatan. Strategi promosi yang digunakan adalah edukasi partisipatif melalui pendekatan sekolah dan komunitas dengan melibatkan berbagai pihak secara langsung. Kegiatan dapat berupa penyuluhan interaktif di sekolah, pemutaran video edukatif, diskusi kelompok bersama orang tua dan guru, serta penyebaran informasi visual yang menarik melalui media sosial dan pamflet di fasilitas pelayanan kesehatan. Terakhir, mengapa strategi tersebut tepat untuk promosi kesehatan ini? Strategi ini dianggap tepat karena remaja dan orang tua adalah kelompok yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya, seperti sekolah dan keluarga. Pendekatan partisipatif memungkinkan mereka untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses edukasi, seperti bertanya, berdiskusi, dan membentuk pemahaman bersama. Selain itu, penggunaan media visual dan digital sangat efektif untuk menjangkau remaja yang kini sangat akrab dengan teknologi, sehingga pesan kesehatan dapat sampai dengan cara yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Sekian rancangan promosi kesehatan yang saya buat pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di tugas-tugas selanjutnya.